Internews Indonesia bekerja sama dengan radio swasta lokal di Indonesia mempersembahkan program radio Suara Negeriku. Di pelabuhan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, puluhan anak bekerja dengan cara mengejar uang logam yang dilempar penumpang kapal ke dalam laut. Oleh karena itu, mereka disebut anak logam. Recehan demi recehan yang mereka kumpulkan digunakan untuk membantu orang tua dan biaya sekolah mereka. Pekerjaan itu bukan tanpa resiko. Maut selalu mengintai mereka setiap saat. Bahkan saat Anda mendengar laporan yang akan disampaikan Ika Ningtyas dari Radio Vis FM Banyuwangi ini, seorang anak logam bernama Agus Purnomo yang sebelumnya menjadi narasumber di laporan ini telah tewas terkena pusaran air dan terbentur baling-baling kapal. Kapal feri Citra Mandala Abadi yang melayani rute penyeberangan dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Gilimanuk, Bali, sedang bersiap untuk berangkat. Para anak buah kapal atau ABK-nya terlihat sibuk menarik tali penambat. Di dek lantai 3, sebagian penumpang bersandar di pagar kapal, menyaksikan badan kapal yang perlahan-lahan mulai menjauh dari dermaga. Tiba-tiba, para penumpang dikagetkan oleh 7 anak kecil yang naik dan berdiri di atas pagar kapal. Tidak lama kemudian, satu persatu mereka terjun ke laut. Sambil berenang mengikuti kapal bergerak, anak-anak itu berteriak pada penumpang di atas kapal, meminta mereka melemparkan uang logam. Begitu uang dilempar, anak-anak itu berebut menyelam, mengejar uang logam yang masuk ke dalam laut. Tidak sampai 5 detik, kepala mereka kembali muncul di permukaan air dengan uang yang sudah dimasukkan dalam mulutnya. Begitu kapal mulai menjauh, mereka berenang kembali ke dermaga. Pekerjaan itulah yang membuat mereka sering disebut anak logam. Sesampai di dermaga, anak-anak itu langsung menghitung uang logam yang berhasil didapatnya. Menurut Dedi Suprayogi, anak logam yang umurnya baru 8 tahun, penghasilannya cukup lumayan buat membantu orang tua. Kadang-kadang 15, kalau rame 20, paling banyak 20. Ya buat sanggup sekolah, yang sisanya buat bantu orang tua itu. Ibunya senang, kalau anaknya bisa cari uang sendiri, ibunya senang. Anak-anak logam yang beroperasi di pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi jumlahnya mencapai 150 anak. Paling besar umurnya 24 tahun. Dedi Suprayogi malah sudah menjadi anak logam sejak masih belum sekolah. Ya kalau logam dulu umur 5 tahun. Waktu itu belum bisa renang. Lihat anak-anak bisa logam itu, pengen saya buat bantu orang tua. Ya pernah dilarang sih, tapi saya sudah bandel itu. Terus sekarang sudah besar, tidak apa-apa, sudah bisa berenangnya. Ya wes, logam aja, tidak apa-apa. Pekerjaan anak-anak ini bukan tanpa resiko. Terkena baling-baling kapal, terbentur badan kapal, atau tergencet di dermaga adalah sebagian resiko yang harus mereka hadapi. Yang paling sering terjadi adalah terseret pusaran air akibat putaran baling-baling kapal, seperti yang pernah dialami Dedi. Waktu itu saya gandulan di bawahnya kapal, ada pusar di sana, saya mengkatut, Pak. Terus naik tangga, tempat naiknya itu saya preset jatuh kena matanya ini. Pengalaman lain diceritakan Agus, anak logam berusia 14 tahun yang pernah mengalami luka bakar di tangannya. Kejadiannya lompat dari kapal. Ini mau lompat, kalau tangan ini mau lompat kena knalpotnya kapal tangan ini. Terus lompat ke bawah, naik belendung semua tangan ini. Meski kadang mengalami kecelakaan,
Tapi anak-anak logam itu tidak pernah kapok. Mereka terus menjadi anak logam karena ingin membantu meringankan beban orang tua. Hampir semua anak logam itu memang berasal dari keluarga miskin. Sebagian besar juga putus sekolah. Kalaupun masih bisa sekolah, uang logam itulah yang dikumpulkan buat biaya sekolah. Seperti yang diungkapkan Yatinah, orang tua seorang anak logam yang bekerja sebagai penjual nasi di pelabuhan Ketapang. Uangnya ya dikumpulkan sama saya. Nanti kalau dia minta apa-apa untuk nabung. Kalau dapat sendiri saya sampai nggak nyangone sudah cari sendiri. Belikan sepatunya untuk biaya sekolah, ditabung. Pokoknya yang penting tetap sekolah, ngaji. Tidak ada satupun anak-anak itu yang mau terus jadi anak logam. Selain resikonya tinggi, hasilnya juga tidak seberapa. Bahkan karena setiap hari terjun ke laut, badan mereka jadi hitam legam dan agak bersisik, serta rambutnya jadi berwarna agak kemerahan. Supardi, seorang anak logam yang paling senior, mengatakan, mereka juga ingin bisa seperti anak-anak lainnya, bisa bersekolah dan bekerja yang layak. Kita sih ingin untuk yang lebih maju lagi, masa kita mau logam aja sampai tua kan nggak mungkin ya. Ya pengen lebih baik dari sekarang, itu. Barangkali nanti ada tiap kali pelatihan-pelatihan kita bisa ikut, kan bisa untuk maju ke depan lagi. Supardi berharap Pemda mau memperhatikan nasib mereka. Paling tidak, mereka bisa mendapat kesempatan untuk bisa sekolah lagi. Anak-anak logam itu pernah mendapat kabar mereka akan didata oleh aparat Pemda. Tapi, kata Supardi, kabar itu cuma kabar burung. Belum ada dari pemerintah. Itu pun masih dalam janji dari Dinas Sosial Daerah. Aku tunggu gak ada datang ke sini masih. Ya untuk survei ke sini, melihat kondisi sini, terus apa yang akan diajukan, dan untuk yang akan saya ajukan ke dia itu bentuk itu pendidikan dan kesehatan. Itu masih belum datang. Nasib anak-anak logam di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur telah menjadi ironi yang mengenaskan. APBD di kabupaten ini selalu saja surplus atau berlebih. Tapi anak-anak logam itu juga selalu terabaikan. Sepertinya anak-anak itu masih harus menunggu tumbuhnya kepedulian Pemda dan para wakil rakyatnya lebih lama lagi. Ika Ningtyas, Viz FM, Banyuwangi. Jika Anda mempunyai usul, saran, dan kritik mengenai program radio Suara Negeriku ini, Anda dapat mengirimkan surat kepada Internews Indonesia, Jalan Ampera Raya nomor 17A, Cilandak, Jakarta 12550, atau melalui email ke production@internews.or.id.